Shalom Jemaat Jemaat, khususnya anggota Perak Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Pasarlegi. Sebelum kita merenungkan renungan persekutuan antar keluarga ini, mari kita berdoa. Bapak Ibu berdoa di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangilah hati kami agar kebenaran firman-Mu dalam persekutuan antar keluarga ini mampu menerangi hati kami dan menghibur serta menguatkan kami di masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, renungan hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk memimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halolah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkaannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dengan geram, habisilah. Sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi aku. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat perisaiku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah saudara-saudara, tahun ini kita mengalami teror yang disebabkan hadirnya virus corona atau COVID-19. Virus yang mewabah ke seluruh muka bumi ini. Virus ini membuat semua orang takut. Mereka atau kita semua umat manusia di seluruh dunia ini mengalami ketakutan yang sangat mendalam karena dahsyatnya penyakit yang ditimbulkan, dahsyatnya kematian yang diakibatkannya. Tidak hanya rakyat kecil, tidak hanya orang miskin atau orang tidak berpendidikan, tetapi orang kaya, orang berpendidikan tinggi, berpangkat, pejabat pemerintah, semua kalangan merasakan ketakutan yang sama. Dan hingga saat ini, virus tersebut belum dapat diputus penyebarannya. Sampai kapan kira-kira? Tidak ada orang yang sanggup memprediksinya kapan virus itu akan berakhir. Tidak ada yang sanggup mengatakan bahwa virus itu
akan dihentikan pada masa-masa tertentu. Artinya saat ini kita sedang berada dalam teror yang sangat serius. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita juga melihat seorang yang diteror dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Orang tersebut adalah Daud. Daud mengalami ancaman bahaya yang luar biasa, diintai di rumahnya sendiri, di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat perlindungan yang paling aman. Di situ justru dia mengalami ketakutan. Masalah yang dihadapi Daud ini sangat berat. Dikejar-kejar dan diburu untuk dibunuh oleh siapa? Oleh Saul, rajanya sendiri. Ironisnya, Daud sama sekali tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia layak untuk dihukum. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia layak untuk diperlakukan sebagai buronan dan ancaman kematian. Lalu kenapa Saul begitu bernafsu menghabisi nyawanya Daud? Tentu kita tahu bahwa semua disebabkan karena keberhasilan Daud di medan peperangan. Sebab saat itu ketika Daud mengalami kemenangan dalam peperangan, rakyat mengeluh-elukan dia. Mereka berkata kalau Saul dapat membunuh beribu-ribu musuh, maka Daud dapat membunuh berlaksa-laksa. Nah, Daud dalam hal ini tidak dianggap sebagai pahlawan perang, tetapi justru dianggap sebagai rival, pesaing, musuh yang mengancam tahtanya. Saul sangat khawatir jabatannya akan beralih ke tangan Daud. Itulah sebabnya satu-satunya cara untuk mengatasi hal itu, Daud harus disingkirkan. Luar biasa teror yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Nah, menghadapi ancaman semacam itu, reaksi Daud seperti apa? Apakah dia berontak? Apakah dia melawan? Ternyata tidak. Di dalam Mazmur 59 ini kita melihat 3 hal yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi bahaya maut atau teror. Yang pertama, ketika Daud menghadapi ancaman yang sangat berat ini, teror yang sangat berat ini, Daud berseru kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, yang di situ dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku dari orang-orang yang bangkit melawan aku. Ayat yang kedua, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah, dan seterusnya. Nah, melalui ayat-ayat ini, sekalipun Daud yakin bahwa dirinya tidak bersalah, ia tidak menjadikan hal itu sebagai senjata untuk menyalahkan siapapun, baik menyalahkan Saul, menyalahkan rakyat, atau juga menyalahkan Tuhan. Dia tidak melakukan hal itu, melainkan dia justru berpaling kepada Tuhan, yang merupakan kota bentengnya, tempat perlindungannya yang paling aman. Masalah berat dengan ancaman nyawa tidak membuat Daud panik dan melupakan Tuhan. Meski berhadapan dengan penguasa yang bisa saja membinasakan dirinya kapanpun juga, Daud tahu bahwa semua itu tidak berarti apa-apa jika dia bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah apapun yang saat ini kita hadapi, teror dari virus corona yang membahayakan pada kita, jangan membuat kita ketakutan berkepanjangan, tetapi teruslah berseru kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Daud ketika dia mengalami teror ancaman yang sangat berat, kalau kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat 13, maka di situ Daud menempatkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan. Jadi hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah menempatkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Di sini Daud mengkontraskan
apa yang dilakukan oleh para musuh-musuhnya dengan respon dari Tuhan terhadap mereka. Jadi kalau musuh-musuhnya di ayat yang ke-6 dan ayat 7 mengatakan bahwa mereka melolong seperti anjing meliling kota, mereka menyindir dengan mulutnya, mencemooh dengan bibirnya. Daud tidak melakukan hal itu. Dan ketika musuh-musuhnya menteror, melolong seperti anjing, mengelilingi kehidupannya, Daud tidak terintimidasi. Daud tidak terpengaruh dengan lolongan mereka. Daud justru berani menghadapi mereka karena Tuhanlah yang menjadi perisainya. Itu diungkapkan di dalam ayat yang ke-11 yang mana dikatakan, janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halulah mereka kian kemari dengan kuasamu dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Tuhan adalah perisainya Daud, perisainya kita semua. Daud yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang melawan mereka demi kemuliaannya yang harus menghukum dosa, menghukum kecongkaan, menghukum sumpah serapah dan dusta. Nah, itulah sebabnya manakala kita diteror, diintimidasi oleh berbagai macam kata-kata mengenai bahaya virus corona, bahaya pandemi yang tidak berkesudahan, jangan kita kemudian loyo, ngelokro, tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi tempatkanlah diri kita pada perlindungan Tuhan. Bernaunglah di bawah kepak sayapnya. Maka intimidasi dari virus corona itu tidak membuat kita berkecil hati, namun semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Respon yang ketiga atau yang dilakukan oleh Daud manakala dia menghadapi ancaman yang ketiga adalah Daud merespon ancaman itu dengan memuji Tuhan. Merespon ancaman dengan memuji Tuhan. Ayat 14 dan ayat 15 jelas sekali dikatakan, mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ayat 17, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Daud mengkontraskan keadaan dirinya dengan para musuhnya. Para musuhnya ketika mereka lapar, mereka haus, mereka mengaum, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Mereka mengembara mencari makan kemana-mana tidak tentu arah. Tetapi Daud di dalam ancaman itu dia merasakan keadaan yang melimpah ruah, keadaan yang makmur, keadaan yang baik di dalam Tuhan. Melimpah kasih setia Tuhan. Bahkan di dalam bahaya pun hatinya meluap dengan pujian. Dalam bahaya pun hatinya meluap dengan sukacita. Karena kasih setia dan perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang saat ini kita hadapi, masalah penyakit, masalah-masalah dampak dari pandemi yang membuat kita kehilangan lapangan kerja, yang membuat kita kehilangan penghasilan, yang membuat anak-anak kita tidak berjalan anak-anak kita tidak belajar berjalan secara normal, yang membuat masa depan kita mungkin sedikit suram. Maka saat itulah jangan kita mengaum, jangan kita mencari kesana kemari tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi justru dalam situasi seperti itu, pujilah Tuhan, nyanyikanlah tentang kemuliaannya, nyanyikanlah tentang kebesarannya, nyanyikanlah tentang kasih setianya. Maka pada saatnya
Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari segala persoalan, dan memberikan berkat yang melimpah buat kita. Kita renungkan sejenak. Kiranya melalui Mazmur ini, kita dikuatkan manakala kita menghadapi kesulitan. Pada saat itu kita dapat memohon campur tangan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kejahatan berjaya, dan Dia tidak akan membiarkan sesuatu apapun memisahkan kita dari kasih setia-Nya. Tuhan itu perlindungan yang sangat dipercaya, melindungi baik di dalam maupun di luar kehidupan kita. Itulah sebabnya naikkanlah permohonan doa senantiasa kepada-Nya. Sebab permohonan di dalam doa kepada Tuhan membuat kita mengalami ketenangan. Justru ketika kita berdoa, kita sedang diproses. Dan proses menggumuli kuasa doa inilah yang membuat kita mengalami ketenangan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kami tetap berseru kepadamu. Kami akan tetap menempatkan diri di bawah naungan kepak sayap-Mu. Dan kami akan terus memuji-muji Engkau. Karena kami yakin pada waktu yang tepat Tuhan menolong dan memberkati kami dengan kesejahteraan dan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.